Satu, dua, tiga, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya teman-teman semuanya, karena kita masih di akhir bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan ya segala kesalahanku, dan saya juga sudah maafkan kalian semuanya. Nah, semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan insya Allah meraih gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit saja seputar skincare. Kenapa sih harus bahas skincare? Kenapa ya? Karena biasanya kalau orang buat video, buat opini dan something like that itu karena mereka resah. Nah, saya pun juga resah dengan adanya skincare ini, guys. Karena apa? Karena apa ya, karena masyarakat sudah mulai mengenal semua kalangan, dan ya itu juga sih karena mahal. Kita akan bahas sedikit sejarah skincare. Jadi kalau dari yang saya baca, kapan saya baca ya, belum lama, beberapa jam yang lalu. Produk skincare itu sebenarnya kalau yang kita tahu sekarang maksudnya produk-produk yang sudah berjamuran itu. Tapi kalau zaman dulu itu mungkin teman-teman kenal Ratu Cleopatra, Ratu Mesir. Nah, beliau almarhumah ini, Ratu Cleopatra ini dinobatkan sebagai ikon perempuan. Beliau ini punya spa pribadi. Wow, punya spa pribadi, dan spa pribadinya itu yang digunakan untuk produk skincare-nya itu adalah garam dan bahan penggunaan aspal. Bayangkan aspal yang panas-panas terus disimpan di kulit. Kemudian juga ada Ratu Esther dari kerajaan Persia, yang beliau ini juga punya, almarhumah ini juga punya spa pribadi, yang kalau dari yang saya baca itu dia lebih banyak menggunakan minyak-minyak dari tanaman-tanaman, apa ya namanya, lupa nama latinnya. Nah, ada yang lebih parah lagi. Kalau masyarakat perempuan-perempuan di zaman Yunani kuno itu, mereka untuk merawat kulitnya itu menggunakan kotoran buaya yang hangat-hangat itu, guys. Jadi kotoran buaya itu disimpan, dioleskan di kulit mungkin, atau bagaimana caranya. Jadi katanya itu untuk menghambat proses penuaan pada kulit. Dan mereka pada saat itu juga sudah menggunakan yogurt untuk membuat kulit mereka itu menjadi lebih putih, lebih mulus, dan mampu menghilangkan noda-noda yang ada di wajah. Pada abad pertengahan, kulit putih itu sudah menjadi ikon kecantikan. Wow. Bahkan perempuan-perempuan pada saat itu rela mengeluarkan darahnya agar tubuhnya mereka itu, karena kan kalau kita kurang darah kayak orang mati kan, kalau darahnya kan sudah tidak mengalir lagi, sudah tidak mengalir lagi dan kelihatan pucat kan. Jadi perempuan pada saat itu rela mengurangi darah mereka, mungkin mereka pada donor darah sampai berkantong-kantong biar kulitnya itu darahnya tidak banyak dan kelihatan putih pucat gitu. Nah, ada juga di Jepang. Kalau di Jepang itu perempuan-perempuannya dulu itu menggunakan tepung beras dan kotoran burung. Kalau sekarang kan tepung beras mungkin banyak ya digunakan jadi beda-beda lotong kah, jadi beda kumba kah gitu kan. Tapi kalau tai burung kayaknya tidak ada deh. Jadi itu yang di skincare yang digunakan orang-orang terdahulu. Kemudian kita juga mengenal Ratu Elizabeth. Nah, kalau Ratu Elizabeth ini juga melakukan perawatan kulit, tapi perawatan itu sudah mulai modern, seperti kayak bahan-bahan yang mengandung karbonat, saya lupa. Kemudian hidroksida, timbal oksida, itu untuk mendapatkan tampilan kulit yang putih. Nah, ternyata setelah diteliti, katanya cara-cara yang digunakan mereka ini untuk perawatan kulit itu berbahaya. Akhirnya diubahlah cara-cara tadi yang menggunakan aspal, tai burung, kemudian menggunakan kotoran burung, kotoran unta, kemudian itu diganti dengan cara-cara yang lebih modern lagi. Akhirnya yang lebih modern dan yang ya, mereka itu sampai ada juga mereka menggunakan lintah. Ada satu cara itu mereka menggunakan lintah itu disimpan di telinga untuk menghisap darah, dan katanya setelah itu wajahnya itu langsung terlihat kinclong. Itu kan kayak proses bekam tapi bekamnya pakai lintah.
apa ya, mereka tuh lebih sampai mereka itu mengalami yang namanya anemia, dia pingsan hanya untuk mendapatkan wajah yang cantik. Tapi cara-cara yang saya sebutkan tadi itu hanya dilakukan oleh kalangan-kalangan atas guys, orang-orang kaya. Kalau orang miskin mah mereka kan jadi pekerja-pekerja, otomatis kulit-kulit mereka itu ya kayak begini. Nah, pada abad 16 dan 17 itu sudah mulai diperkenalkan kosmetik atau produk-produk skincare yang sudah menggunakan bahan-bahan yang kita kenal sekarang, misalnya kayak penggunaan alkohol ya, kebanyakan di kosmetik itu penggunaan alkohol, terus penggunaan ramuan-ramuan herbal itu digunakan untuk toner, salep, untuk mengobati keluhan dan permasalahan kulit wajah. Akhirnya di abad ke-20 produk skincare ini mulai dikenal kalangan masyarakat luas. Itu sih yang sejarah-sejarah yang saya ketahui seputar perkembangan skincare. Dan sekarang produk-produk skincare itu kan sudah banyak sekali sampai kita bingung mau pilih produk skincare yang mana kan, apalagi wajah kita berbeda-beda dari setiap wajah itu berbeda. Akhirnya ya kita harus lebih hati-hati dalam memilih produk skincare ini. Beda ya antara skincare dan kosmetik. Kalau skincare itu adalah produk yang digunakan untuk mengobati dan mencegah masalah-masalah kulit. Kalau kosmetik adalah produk yang digunakan untuk menutupi masalah-masalah kulit dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sementara. Jadi sebenarnya skincare itu perlu atau tidak ya perlu sekali sebenarnya. Perlunya itu ya kita merawat amanah dari Allah, karena kita sudah dianugerahi kulit paling luar ini, ya kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan di pembahasan kita tentang skincare ini adalah, kemarin itu saya sempat nonton ada seorang YouTuber, dia juga seorang dokter, itu menyampaikan secara gamblang bahwasanya ada produk-produk yang berbahaya. Itu teman-teman bisa cek di Instagramnya, ada 5 produk yang berbahaya. Dan ketika saya cek di Instagramnya, ternyata followersnya itu banyak sekali, dan itu sudah punya reseller di berbagai kota. Wow. Dan di bio Instagramnya itu ditulis halal, kemudian sudah BPOM, padahal ketika diteliti sama si dokter ini itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya, gengs. Terus masalahnya apa? Masalahnya adalah itu dijual di pasaran gitu. Jadi yang nanti rugi itu siapa? Ya masyarakat. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih produk skincare. Nah, poinnya adalah sebenarnya buat apa sih kita melakukan skincare ini? Nah, kalau saya melihat dari YouTube, kalau teman-teman juga buka YouTube, lihat tutorial skincare itu kan banyak sekali. Mulai dari penggunaan inilah step 1, step 2, step 3, terus ada langkah-langkahnya, dan tidak boleh salah. Ketika salah tidak berefek bagus ke wajah. Dan itu kemudian selanjutnya adalah produk-produk skincare ini ternyata ada yang harganya dari harga yang ribuan sampai harga puluhan bahkan miliaran rupiah. Dan produknya itu biasanya kan kalau pakai skincare itu satu produk itu kan banyak, mulai dari sabunnya lah, tonernya lah, krim malam, krim pagi, krim siang, krim zuhur, krim maghrib. Jadi lengkap lah. Akhirnya karena produk skincare ini sudah semakin menjamur, dan di Indonesia kebanyakan kulitnya itu adalah kulit sawo matang ya kita juga dibanjiri dengan konten-konten yang mengatakan bahwasanya kecantikan itu atau simbol cantik itu adalah kata kuncinya cuma satu, putih. Jadi kalau putih antum itu cantik. Nah, jadi jangan heran banyak produk yang bertebaran sekarang itu produk-produk yang glowing. Jadi kalau produk itu tidak glowing, saya pastikan itu tidak akan laku. Nah, tapi anehnya banyak sekali produk-produk itu yang baru dipakai 1 minggu, 2 hari, 1 hari, kalau bisa dipakai hari ini, besok muka itu sudah langsung glowing luar biasa gitu. Nah, jadi
Ya sebenarnya kalau cuman pakai skincare-nya itu hanya untuk hal-hal yang niatannya tidak baik, misalnya ya kalau misalnya ada niatan untuk menarik perhatian and then buat pamer, terus buat apa lagi ya itu aja sih mencari perhatian dan buat pamer ya, itu bukan menjadi fokus gitu. Jangan sampai dengan produk skincare ini kita luar biasa gitu menjaga cover, menjaga wajah ini agar terlihat lebih fresh, lebih cantik, tapi kita lupa untuk mengglowingkan apa yang ada di dalam, yaitu adalah hati kita gitu. Dan yang terpenting itu adalah mengglowingkan pola pikir, mengglowingkan pemikiran gitu. Jangan sampai wajah kita sudah glowing, kulit kita dari ujung rambut sampai kulit kita sudah glowing luar biasa, semua sudah terawat, tapi pikiran dan hati kita itu tidak sinkron. Maksudnya adalah pikiran kita itu masih ngambang, apalagi seorang muslim masih belum memahami secara utuh hakikat tentang kehidupan. Ini sebenarnya pakai skincare itu untuk apa gitu, menghabiskan uang sebanyak-banyak itu untuk apa ya kan. Jangan sampai hanya fokus ke skincare terus. Ketemu orang biasanya ada temanku tuh kalau dia di Facebook dia bilang, oh ada temanku mukanya tuh glowing sekali tuh, jadi kalau ditanya aku pakai produk apa, aku pakai skincare apa, tidak ada, saya cuma pakai air wudhu. Ya kalau temanku bilang, wih dia ini bohong, dia mau kasih tahu produk apa dia pakai gitu, saking rahasianya gitu produk yang digunakan, asik padahal dia pakai beda lotong. Jadi sampai seperti itu gitu, ketemu orang kira-kira dia pakai skincare apa ya? Jadi pembahasannya itu lain gitu, tidak pada yang seharusnya yang mau kita bahas. Akhirnya ya pembahasannya seputar itu saja gitu. Jadi jangan sampai skincare ini mengalihkan kita segala sesuatu tuh skincare terus. Sebenarnya kan tujuan kayak kalau misalnya orang tidak memahami tujuan hidupnya itu apa, bisa jadi melakukan skincare itu ya hanya untuk memuaskan dirinya pribadi, bukan untuk yang merawat kulitnya. Akhirnya tidak pernah puas dengan muka yang kalau saya di Facebook itu sampai ada mukanya itu pokoknya putihnya itu putih gimana ya, putih sekali. Kalau bisa kulit bagian dalam itu sampai sel-sel di bagian dalam inti selnya itu kelihatan saking putihnya guys gitu. Jadi esensinya apa sih gitu. Dan ternyata ya sekali lagi bukan berarti kita itu tidak boleh menggunakan skincare, boleh sekali gitu. Tapi yang terpenting itu adalah kita harus jamin produk skincare yang kita gunakan itu adalah halal gitu. Dan halal itu ya kita cari tahu dulu bahan-bahan campurannya itu apa, ingredientsnya itu apa di produk yang kita pakai gitu. Kita harus menjamin betul bahwa ini halal. Jangan sampai muka sudah glowing tapi yang kita gunakan itu berbahaya untuk kulit gitu. Jangan sampai juga kita mencari produk yang instan, hari ini dipakai 1 minggu ke depan itu sudah kinclong. Kalau menurut saya jangan yang seperti itu deh. Itu pas itu kalau di YouTube-nya si dokter itu mengatakan ya itu bisa jadi mengandung bahan-bahan berbahaya karena ya secepat itu loh. Secepat itu wajahnya itu berubah. Apalagi misalnya sudah tidak timbul jerawat. Ya itu bukan jerawat, itu kan bukan sesuatu aib ya. Justru kalau misalnya tidak pernah timbul lagi di muka, sudah kena debu dan lain sebagainya, ya bisa jadi mukanya itu sudah tidak sehat lagi. Jadi jangan bangga guys kalau kamu sudah tidak ada pernah jerawat lagi di muka, bangga dong. Jadi kalau misalnya tujuan dari kita menggunakan skincare itu untuk tampil cantik, sebenarnya kategori cantik itu ya kalau di Indonesia ya, cantik itu pasti yang saya katakan tadi, kata kuncinya itu adalah putih. Kalau antum sudah putih berarti antum cantik gitu. Padahal cantik itu di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda guys. Misalkan kalau di Amerika itu cantik menurut mereka itu ya orang yang berkulit hitam. Jadi mereka itu ya jangan heran berjemur. Kalau di sana mereka suka matahari, kalau di Indonesia kita sangat benci dengan cahaya matahari. Gitu, pakai semua produk dipakai
bagaimana caranya supaya kulitnya kita itu tidak naburi, tidak hitam kan, apalagi kayak saya kayak awat-awat yang berkerudung biasanya kan wajahnya itu kulit mukanya itu kayak belang gitu kan antara ini sama ini gitu. Terus di mana lagi ya, kalau di Myanmar itu kalau saya salah ya, di Myanmar itu cewek-cewek cantik itu mereka kayak pakai apa namanya nih, kayak ada gelang-gelang, bukan gelang, pokoknya ada lah yang disimpan di leher sampai lehernya itu kayak jerapah tinggi gini. Nah itulah yang dinamakan cantik. Jadi lehernya itu harus panjang. Jadi kalau lehernya itu panjang itu cantik bagi mereka. Ada juga di Afrika kalau tidak salah, cantik menurut mereka itu ketika bibirnya ini itu agak besar gitu, besar. Terus gimana lagi ya, intinya kategori cantik di tiap negara bahkan di tiap suku itu berbeda. Karena apa ya, karena pandangan manusia kan berbeda-beda, informasi-informasi yang masuk juga berbeda-beda, dan itu juga biasanya mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Jangan sampai kita hanya fokus merawat our skin, kulit kita, tapi kita lupa untuk merawat pemikiran kita. Perlu kita perhatikan adalah bahan-bahan yang ada di dalam skincare itu. Apakah bahan-bahannya ini halal? Kalau halal ya no problem. Kalau tidak halal, nah itu menjadi masalah gitu. Jangan sampai wajah sudah glowing, satu tubuh sudah glowing, tapi bahannya itu haram, kan rugi gitu. Jadi rawatlah kulit sebagaimana mestinya, dan itu tidak dijadikan fokus. Dan yang terpenting itu adalah merawat ini nih, merawat merawat pemikir. Karena apa yang masuk, informasi yang masuk ke otak ini nantinya akan menjadi pemahaman, dan pemahaman itu akan membentuk perilaku kita. So yang terpenting itu bukan hanya tentang skincare, tapi yang terpenting itu adalah merawat pemikiran. Dan pemikiran ini tentunya karena kita seorang muslim, ya harusnya pemikiran itu dibanjiri dengan ilmu tentang Islam. Seperti itu perawatan yang sebenarnya, bukan hanya merawat kulit tapi juga merawat semuanya, merawat dari dalam, merawat dari luar, dan semuanya itu harus berstandar pada syariat Islam gitu. Jadi tidak apa supaya kita bahas skincare, dan intinya tidak menjadi fokus kita. Oke, demikian. Dan hati-hati dalam menggunakan produk skincare karena ini sudah larut malam dan mataku juga sudah mulai sayup-sayup. Oke, demikian dulu. Ini masih sangat-sangat kurang, cuman saya hanya mau berbagi saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.